Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Tema kita malam hari ini filsafat kebahagiaan. Kalau bahasa Inggris, philosophy of happiness. Saya tidak tahu apa ada enggak orang yang cita-citanya tidak bahagia di dunia ini. Sampai aku umur sekian belum pernah ada ketemu orang yang tidak pingin aku bahagia. Bismillah, kita mulai. Pertanyaan-pertanyaan besarnya para filosof tentang kebahagiaan itu kurang lebih itu. Nah, ada yang tanya, ya dari sekitar apa itu kebahagiaan? Nanti ada juga yang membahas, bisa nggak sih kita bahas kebahagiaan itu? Bahagia itu kan subjektif. Masing-masing orang ukurannya beda-beda. Apa bisa dipelajari, apa bisa diteorikan. Atau biar aja lah tiap orang bikin rumus sendiri-sendiri yang bahagia menurut dia kayak gimana. Yang kedua juga ditanyakan, bahagia itu bawaan enggak? Bakat enggak? Ada penelitian terbaru yang bilang bahwa kebahagiaan seseorang itu 50% genetik, warisan. 40%-nya usahamu sendiri, 10%-nya lingkungan, 50% loh ya genetik. Jadi tontonan bapak ibumu, nenek moyangmu golongan manusia yang bahagia enggak? Nah, kalau bahagia itu agak diwariskan itu, gennya bahagia. Jadi enggak gampang untuk nyari bahagia kalau memang sejak nenek moyangmu senang terus, ceria semua. Tapi kalau generasi yang murung, ya akan menurunkan keturunan yang murung, susah bahagia. Makanya kamu bahagialah demi anak-anakmu. Ada penelitian terbaru yang semacam itu. Makanya ada yang tanya, kebahagiaan itu fitrah apa bikinan? Kalau fitrah itu kan mau tidak mau kita akan bahagia, apapun yang terjadi, wong itu fitrah. Kalau kita berusaha tidak bahagia, ya tidak bisa. Itu fitrah, bawaan. Jadi Allah menciptakan kita itu di dunia ya untuk seneng. Apa sih kepentingannya Allah nyuruh kita sumpek itu kan enggak mesti buat kita seneng. Jadi kita dibekali potensi untuk bisa bahagia. Pertanyaan ketiga, pertanyaan besar tentang kebahagiaan itu, dapat enggak kita membuat diri kita bahagia? Bahagia itu dari diri kita apa dari luar diri kita? Itu juga nanti banyak dibahas. Banyak orang nyari bahagia dari luar dirinya. Rata-rata selalu begitu. Kamu kalau ditanya, apa sih yang membuatmu bahagia? Itu mungkin 90% jawabannya di luar dirimu. Kalau uang banyak, Pak, pacar cantik, Pak, atau nilai bagus, Pak, selalu ketemunya di luar. Apa iya? Nah, itu nanti dibahas. Terus, siapa sih yang disebut orang bahagia itu? Itu juga nanti dibahas. Apa yang tiap hari cengenges-cengenges ketawa? Loh iya kan? Kamu kan tiap hari cengenges-cengenges. Kalau ditanya kamu sekarang bahagia enggak? Mungkin kamu masih mikir loh jawabnya. Siapa sih orang yang bahagia itu? Yang duitnya banyak, jabatannya tinggi. Jabatan tinggi itu bagi saya malah nambah sumpek. Uang banyak juga nambah mikir kan? Kalau uangmu sedikit, begitu buka dompet, alah mau nggak mau angkringan. Ya kan? Nggak pakai milih, nggak pakai mikir. Coba duitmu banyak, kamu lah mikir, wah ini restoran mana, ini aneh-aneh. Tapi begitu sedikit, kan nggak mikir, kamu lebih simpel, lebih hemat energi. Jadi, ya siapa sih orang yang bahagia? Terus mengapa sih orang kok bahagia? Dan pertanyaan puncak biasanya, apa sih yang bisa membuat kita bahagia itu? Itu pertanyaan-pertanyaan utama. Kalau kamu besok bikin paper tentang kebahagiaan, cara paling gampang, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Cuma malam ini kita tidak akan bahas sedetail itu satu-satu karena ngajinya filsafat. Ya kita ambil beberapa aliran dalam filsafat yang berteori tentang kebahagiaan. Yang pertama sebelum masuk ke teori, kenapa sih tadi ditanyakan bisa nggak kita membahas kebahagiaan? Ada dua kesulitan besar. Yang pertama, problem of pursuit. Jadi problem nyari
Jadi kebahagiaan ini problematis. Kebahagiaan itu ada namanya paradok hedonism. Itu teorinya John Stuart Mill. Katanya Mill, hedonism, kebahagiaan itu semakin dicari, semakin susah untuk didapatkan. Sama kayak Tuhan. Tuhan itu semakin kamu nyari capek keluar, dia semakin susah kamu temukan. Karena Tuhan tidak pernah hilang. Kebahagiaan juga tidak jauh sebenarnya darimu. Jadi kalau ada orang ngomong nyari kebahagiaan, itu alamat kebahagiaan masih jauh. Karena ada ceritanya, ada yang ngomong ini ceritanya Robiah Adawiyah, ada yang ngomong ceritanya Mullah Nasruddin, yang cerita kehilangan kunci itu loh. Jadi suatu ketika Robiah ini kehilangan kunci di rumahnya. Cuma Robiah ini waktu dia kehilangan kunci, rumahnya gelap. Nah, karena gelap susah toh nyari kunci di dalam rumah, terus dia keluar. Diketawain sama Hasan Basri. Kamu itu kok lucu toh. Kunci hilangnya di dalam rumah, kok nyarinya di luar rumah? Jawabannya Robiah, lah di dalam rumah gelap tak cari keluar, di luar kan terang. Terus Hasan Basri jawab, lah kalau hilangnya dalam rumah, rumahnya gelap, ya rumahnya dibikin terang, nanti kan kuncinya ketemu. Terus Rabi'ah bilang, oh iya ya, berarti rumahnya kan yang dibikin terang, bukan kamu keluar nyari tempat terang. Maksudnya apa? Ya kebahagiaan itu ada dalam dirimu. Tengok ke dalam, kok nggak ketemu di dalam, berarti rumahmu gelap. Bikin terang. Jangan keluar nyari yang terang. Di luar yang terang itu nggak ketemu kunci kamu. Ya memang di sana terang, kamu bisa lihat apa-apa, tapi kuncinya nggak ada di situ. Kuncinya ada di dalam. Cari dalam dirimu. Temukan, ambil dalam dirimu. Nah itu kalau di Mill ada teori namanya paradok hedonism. Semakin kamu cari kebahagiaan itu, dia akan semakin susah kamu dapatkan. Tenang aja, kamu lihat ke dalam nanti ketemu kok. Karena sesuatu yang dikejar-kejar itu biasanya lebih susah untuk didapatkan. Nah itu agak paradok memang. Silahkan kamu cek sendiri dalam hidupmu. Tiap kali kamu bertekad mengejar, itu biasanya wabot untuk dapat. Itu namanya paradok hedonism. Ini yang bikin kebahagiaan itu susah dijelaskan. Semakin akan dijelaskan, dia semakin jauh. Karena setiap orang beda-beda. Problem kedua adalah problem predicting. Problem memprediksi kebahagiaan. Kalau kamu bilang, Pak, saya mau nyari kebahagiaan. Terus orang kan tanya, lah apa sih yang akan membuatmu bahagia? Dan jawab pertanyaan ini tidak gampang. Nanti ada namanya problem of predicting. Problem of predicting. Jadi problem memprediksi. Tidak gampang loh kamu memprediksi apa yang bisa membuatmu bahagia atau apa yang membuatmu tidak bahagia. Kalau di teori problem of predicting, ada 5 hal yang bikin kayak gitu. Yang pertama apa? Habituation, pembiasaan. Hidupmu itu sangat canggih. Manusia itu makhluk yang sangat cepat adaptasi. Habituation. Misalnya kamu baru diputus pacarmu, bayangkan aja kan, enggak beneran. Masalahnya kamu enggak punya pacar. Jadi seandainya kamu diputus pacarmu, kamu kan tiba-tiba, waduh Pak, gimana saya menjalani hari-hariku besok? Gelap ini Pak. Enggak kok, habituation. Sebentar aja nanti kamu akan terbiasa. Jadi susah memprediksi ketidakbahagiaan, kesenanganmu di mana. Habituation, kamu pembiasaan, terbiasa. Apakah itu kesenangan atau ketidaksenangan? Manusia punya daya adaptasi yang luar biasa. Yang kedua, set point. Set point ini semacam level. Jadi setiap orang punya levelnya sendiri. Jadi mungkin bagi kamu pegang uang 5 juta jauh senangnya luar biasa. Tapi set point ini yang bikin kita sering overestimate. Jadi kita tidak sadar bahwa levelmu itu segitu. Dikasih lebih banyak, kamu merasa akan lebih dahsyat, tapi sebenarnya tidak. Karena set pointmu di situ. Kadang-kadang kita pakai istilah potongan kan, alah, nek potongannya orang kaya,
Dilihat dari sudut manapun ya ketoke mantep kaya wong sugih. Tapi nek potongan kita itu ya mungkin tidak ada yang percaya. Potongan kita itu set pointnya memang set point menengah ke bawah. Arloji yang 35-25 gitu kan. Kalau pakai arloji mahal 1 juta, orang tidak percaya. Alah potonganmu arloji 1 juta. Setiap orang punya set point sendiri. Bahkan kadang-kadang makanya ada IQ, ada SQ, EQ itu kan bisa ditakar. Itu semacam set point. Ya memang takaran kepinteranmu memang segitu. Meskipun kamu mati-matian pengen aku harus ngalahkan dia yang ranking 1, ya kata ya Raisa. Itu sudah set point. Yang ranking 1 kadang tidak belajar aja ya tetap ranking 1. Kamu yang tiap hari mati-matian pengen nyalip nggak nyampe-nyampe. Di psikologi ada namanya set point. Ini yang susah untuk memprediksi kebahagiaan tidak bahagia. Yang ketiga, pengaruh kekinian itu juga susah. Bikin ngukur kebahagiaan itu susah. Ya kayak itu tak contohin, kalau kamu sedang lapar banget, itu lihat makanan apa saja rasanya pengen beli. Tapi kalau sudah kenyang, lihat makanan kayak apapun nggak mau beli. Itu kan kondisi kekinian. Yang keempat, susah memahami imunitas emosi. Imunitas emosi itu agak mirip dengan habituation tadi. Jadi sejauh mana kamu tangguh menahan rasa sakit itu beda-beda. Kadang-kadang ada orang dihina kayak gimana ndak masalah, tapi disenyumi dikit agak sinis marahnya luar biasa. Nah, itu kan imunitas emosi ini susah diprediksi, diukur susah. Jadi sehingga kamu berteori mana yang bikin orang bahagia, mana bikin orang tidak bahagia, itu tidak gampang. Oke, dan yang terakhir, susah memahami gambar yang lebih besar. Setiap orang mikirnya selalu sudut pandang yang dia hadapi saat ini. Kuliah itu hanya satu sisi dari keseluruhan hidupmu. Tapi begitu kuliah gagal kan seolah-olah hidupmu gelap, masa depanmu selesai. Padahal tidak, itu hanya satu sisi. Banyak orang yang tidak kuliah dan sukses. Tapi kan kamu dijelasin gitu juga susah. Gelap masa depanku Pak, kan gitu. Jadi ruwet gara-gara itu. Padahal itu hanya satu aspek saja. Masih banyak aspek hidup yang lain. Kalau ada melihat apapun itu, ingatlah bahwa itu hanya satu sudut pandang, satu aspek. Dan itulah hidup. Cuma orang sukanya mengeneralisir. Jadi itu gambar besar. Ini yang bikin ngomong kebahagiaan itu tidak simple. Jadi manusia itu sangat kompleks, sangat rumit. Karena Allah sudah bilang, pelajarilah alam semesta dan manusia. Kalau bagi orang Jawa, jagat gede dan jagat cilik. Jagat cilik itu mewakili jagat besar. Kalau kamu kenal dirimu, kamu akan kenal alam semesta. Kalau begitu kamu kenal alam semesta, kamu akan kenal Tuhan. Makanya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Oke, jadi itu pengantarnya. Maka kalian tidak usah bingung kalau kapan-kapan belajar filsafat kebahagiaan. Teorinya banyak sekali dan macam-macam. Yang kita tampilkan malam ini hanya sebagian kecilnya saja. Mungkin saya ambil 2 kutub besar. Yang pertama namanya hedonisme, yang kedua namanya eudaimonisme. Yang fase pertama sekarang, hedonisme. Istilah ini sering kamu pakai kalau ada orang pinginnya senang-senang terus, kamu sebut dia hedonis. Prinsipnya hedonisme secara umum memang 2, yaitu the pursuit of pleasure, nyari seneng. Jadi seneng itu jembatan paling gampang untuk menuju bahagia. Dan bagi orang hedonis, seneng itulah kebahagiaan. Tidak mungkin dibalik. Jadi seneng itu kebahagiaan atau jalan menuju kebahagiaan. Tapi tidak seneng, itu tidak mungkin kamu nyampe ke kebahagiaan. Jadi hedonisme itu teori yang menyatakan bahwa kesenangan adalah kebaikan tertinggi dan tujuannya orang hidup. Orang hidup itu tujuannya ya nyari seneng. Nggak ada seperti tadi kamu tak tanya siapa yang nggak pengen bahagia. Sama kalau kamu, siapa yang nggak pengen seneng.
Semua pengen senang, pengen pleasure. Baik yang jalan-jalan tadi di luar maupun yang ngaji hari ini. Kalau kamu ngerti ngaji ini, ngaji itu tidak seneng, tidak enak, ngantuk, pasti kamu nggak akan datang ke sini, atau seandainya datang mesti kepeksa. Setiap orang nyari senang, katanya orang hedonis. Ada jargon yang sangat terkenal dari tokohnya hedonisme, Epicurus. Dia bilang, life is good, make sure to enjoy it. Hidup ini bagus, hidup ini indah, pastikan kamu menikmatinya. Banyak loh orang yang lebih milih bersusah-susah, lebih milih ndak enak, lebih milih yang sumpek-sumpek. Ndak, hidup ini indah kok, nikmati aja. Hidup yang serba pesimis, hidup yang serba curiga, hidup yang selalu melihat orang lain sebagai lawan, sebagai musuh, sebagai rival, kamu nggak bisa menikmati. Nikmatilah. Ya nanti ada teori-teorinya gimana caranya menikmati hidup menurut orang-orang hedonis. Jadi life is good, make sure to enjoy it. Nikmati hidupmu. Umur kita ndak panjang, ya kan? Kalau katanya orang Jawa, hidup itu mampir ngombe. Jadi dinikmati. Sebentar tapi nikmat. Sebenarnya Allah menciptakan manusia kan itu sebagai khalifah. Wakililah Allah di muka bumi. Nikmatilah semua fasilitas yang diberikan Allah di muka bumi. Kan itu sebenarnya dalilnya orang hedonis. Life is good, make sure to enjoy it. Kita lihat satu-satu pikiran tokoh-tokohnya. Hedonisme lahir Yunani yang jelas, yang mengembangkan beberapa di antaranya murid-muridnya Sokrates. Antara lain yang pertama namanya Aristippus. Katanya Aristippus, keutamaan, jadi hidup yang baik, hidup yang utama itu adalah mencari yang baik. Yang baik itu apa? Yang baik yang bikin senang. Semua yang berbuah kesenangan itu berarti baik. Jadi parameternya simple kalau di Aristippus. Ada apapun coba kamu cek, nanti hasilnya menyenangkan ndak? Kalau hasilnya ndak menyenangkan, pasti itu jelek. Kalau menyenangkan itu baik. Ngomong apa adanya, itu kan bagus, tapi kadang-kadang juga jelek. Ngukurnya gimana? Hasilnya aja, menyenangkan nggak? Jadi ukuran moralitas diukur dari kesenangan yang dimunculkan. Atau tiap Rebo kok teh terus sekali-sekali ganti opo kayak misalnya. Loh ibu, yo iki contoh. Loh ya kan, loh padahal tadi niatnya apik, cuma kok hasilnya ndak bagus. Berarti tidak utama. Itu teorinya Aristippus. Lah yang ngukur menyenangkan apa tidak menyenangkan itu apa? Ya akal. Manusia kan dikasih akal. Dengan akal dia harus ngukur apakah yang didapat kesenangan atau kesusahan. Kalau itu kesenangan berarti baik, kalau itu kesusahan berarti jelek. Katanya Aristippus juga, kesenangan itu sifatnya aktual. Jangan ngukur kesenangan yang potensial. Aktual itu maksudnya apa? Senang sekarang di sini. Bukan senang besok, juga bukan senang dulu. Kalau senang besok, itu ndak jelas. Iya kalau senang beneran, kalau enggak. Kalau senang yang dulu itu sudah lewat. Senang dulu itu berarti katanya Aristippus hanya ingatan akan kesenangan. Kalau senang yang akan datang itu senang yang belum jelas. Jadi harus akal mengukur mana yang menghasilkan kesenangan sekarang dan di sini. Bukan kesenangan dulu atau kesenangan besok. Loh Pak, dulu dikasih teh enggak apa-apa toh Pak. Dulu kan, sudah lewat. Sekarang, loh Pak, teh itu sehat loh Pak. 3 tahun lagi kalau Bapak rajin minum teh, nanti apanya jadi semakin. Ya kan besok 3 tahun lagi. Sekarang itu loh. Jadi kesenangannya ngitungnya sekarang. Jadi kesenangannya harus aktual.
Perbuatan itu baik kalau dia melahirkan kesenangan yang aktual, yang bisa dirasakan sekarang dan hari ini. Nah, itu hedonisme Aristippus. Cuma seneng ya seneng, hati-hati, kesenangan itu bisa jadi kebalikannya kalau orang tidak tahu batas. Mangan itu seneng, enak, kamu kan senang makan. Cuma kalau kamu nggak tahu batas, dia jadi penyakit. Jadi cari kesenangan yang aktual, cuma ketahuilah batasmu, kapasitasmu. Di situ kamu akan ketemu kebahagiaan. Kapasitas itu berarti ya jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit ya tidak jadi senang, terlalu banyak, berlebihan juga tidak akan kamu rasakan senangnya. Justru katanya Aristippus, hidup itu tidak usah mikir neko-neko, cari yang kamu senang tapi sadari batasmu. Tidak usah underestimate, tidak usah overestimate. Kamu ukur aja batasmu sampai apa. Kalau makan bagi kamu 1 piring sudah kenyang, ya sudah, jangan 2 piring. Apalagi 3 piring. Kadang-kadang kan kamu gitu, mumpung gratis. Justru nikmat itu kalau kamu ngerti batasmu. Makanya Nabi kan wanti-wanti makan, berhentilah sebelum kenyang. Enak kalau berhenti sebelum kenyang. Kalau sudah kenyang, kamu tidak enak. Makanan kehilangan rasanya. Oke, kan kehidupan dunia itu kan gitu. Enak, kalau kamu teruskan, kamu jadi jemu. Kalau kamu teruskan, kamu bisa jadi benci. Kalau makanan dia bisa jadi penyakit. Maka kamu harus tahu batas. Jadi carilah kesenangan yang aktual, akalnya dipakai untuk ngukur dan sadari batasmu. Kalau kamu bisa menjalankan rumus ini, kamu akan bahagia. Oke, jadi itu tokoh pertama dari hedonisme, Aristippus. Tokoh kedua, Epicurus, atau kalau di Indonesia ditulisnya Epikuros. Sama-sama dalam genre hedonis, bahwa kebahagiaan itu kesenangan, kenikmatan. Jadi segala yang mendatangkan rasa nikmat. Cuma pertama-tama kita lihat katanya Epikuros, coba dicek deh. Yang bisa tahu kesenangan itu orang bijaksana. Phronesis. Phronesis itu apa sih cirinya? Ya, yang belajar filsafat selama ini kan dikasih tahu bahwa filsafat itu cinta kebijaksanaan. Apa sih cirinya bijaksana? Yang pertama, orang bijaksana itu orang yang bisa ngukur kenikmatan dan rasa sakit. Itu bijaksana. Orang yang bisa mempertimbangkan, oh kalau ini dilakukan, nikmatnya sekian, sakitnya sekian, manfaatnya sekian, mudaratnya sekian. Orang yang bisa kayak gini ini golongan orang bijaksana. Katanya Epikuros, orang bijaksana ciri pertama, dia bisa mengukur maslahat mudarat, nikmat atau sakit. Yang kedua, orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi keinginannya. Kenapa begitu? Katanya Epikuros, kesenangan itu tidak bisa ada batasnya. Karena kesenangan tidak ada batasnya, maka sebenarnya kepuasan itu tidak ada batasnya. Yang bisa membatasi apa? Dirinya sendiri. Jadi orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi kebutuhannya, membatasi keinginannya. Cita-citamu kan banyak. Keinginanmu kalau dituruti, kalau didaftar itu bisa sak buku penuh. Tapi kuncinya kamu bijaksana, yang nanti ujungnya kebahagiaan adalah bisa nggak kamu membatasi keinginanmu. Semakin kamu canggih bikin batas, semakin hidupmu mudah bahagia. Tapi semakin banyak keinginanmu, semakin liar keinginanmu, semakin kamu susah untuk menemukan kebahagiaan. Orang bijaksana cirinya yang ketiga adalah orang yang bisa menghindari tindakan yang berlebihan. Tidak berlebihan, tidak ekstrim. Kalau sudah A ya A ekstrim, kalau sudah B ya B ekstrim, kalau sudah C ya C ekstrim. Biasanya orang kayak gini tidak bijaksana, karena dia sudah lebur dalam ekstremitasnya. Contohnya banyak, mulai pemikiran, aliran, ideologi, mazhab, cara berpikir, cara beragama.
Itu banyak yang ekstrim. Kalau sudah ekstrim berarti sudah berlebihan. Terus orang sama kayak yang pertama, cuma orang yang bisa milih mana kenikmatan jangka panjang dan mana kenikmatan jangka pendek. Dan itu nanti yang mendekatkan namanya atraksia. Atraksia itu ketenangan jiwa. Jadi orang bijaksana itu ngerti mana ini yang nikmat jangka panjang, mana yang nikmat jangka pendek. Jadi ukurlah mana yang kenikmatannya lebih panjang. Yo antara nginep di hotel dengan nikah, lebih panjang nikmatnya kalau nikah. Kalau nikah kamu sak kapoke gratis, nggak bayar. Dan gratis kan sekarang nikah itu di KUA paling. Kalau hari aktif ke KUA kan bisa langsung gratis. Daripada kamu masuk hotel membayar. Ya, pokoknya kuwi. Nggak enak mau cerita ning masjid iki. Kenapa sih harus jadi orang bijaksana tadi? Tujuannya apa? Kalau katanya Epicurus, tujuannya adalah atraksia, ketentraman jiwa, bebas dari kerisauan, hidup secara seimbang. Memilih kenikmatan yang sesaat tadi, tapi kamu tidak akan menemukan atraksia. Jiwamu tidak akan tenang. Jadi katanya Epicurus, kalau kamu tidak bijaksana, rasakan sendiri akibatnya. Semua problemmu, mungkin kamu gampang galau, gampang bete, judek mikir macam-macam, itu pasti karena kamu tidak bijaksana tadi. Tinggal dibalik aja tadi cirinya bijaksana apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga bikin kamu tidak ketemu atraksia. Dan nanti dari cermatannya Epicurus, justru hidup bahagia itu ternyata malah hidup yang sederhana. Keinginan dibatasi, kesenangan dicari yang lebih jangka panjang, tidak mudah terpengaruh sekeliling. Jadi semua cirinya bijaksana tadi kalau diwujudkan dalam hidup, justru hidup yang biasa-biasa, yang sederhana. Tidak boros juga tidak pelit, tidak pengecut juga tidak nekat. Sederhana tengah-tengah. Sederhana itu bukan berarti kekurangan ya. Sederhana itu simple. Simple itu apa adanya, apa butuhnya. Butuhnya 5 ya ngambil 5. Butuhnya 10 ya ngambil 10. Kita kan kadang-kadang serakah. Butuhnya 5, kalau bisa ngambil 10 ya ngambil 10. Dan itu sering blunder. Ketika kamu nambah yang tidak seharusnya, atau mungkin mengurangi dari yang kebutuhanmu, yang terjadi pasti problem. Kamu akan kehilangan atraksia. Jiwamu tidak akan tenang, risau, bete, galau. Pokoknya tidak seimbang mentalmu. Makanya pinter-pinterlah kalau di Epicurus membedakan mana keinginan yang alami, mana keinginan yang alami tapi tidak perlu, tidak penting, dan mana keinginan yang sia-sia. Makan misalnya. Makan itu keinginan alami. Setiap orang butuh makan. Cuma kalau bisa cukup keinginan alami saja. Seandainya terpaksa, ya keinginan alami yang tidak penting juga mungkin boleh lah. Makan, milih yang enak-enak. Tapi semoga tidak yang ketiga, keinginan yang sia-sia. Ya mungkin kalau makanan ya tidak cukup yang enak-enak, tapi juga ditentukan mereknya apa, warungnya mana. Itu biasanya sudah ngoyo-woro. Sebenarnya cukup yang alami saja, hidup kita sudah terjamin kok. Makan saja, hidup kita sudah terjamin. Makan itu kan yang butuh tubuh, yang butuh perut. Biasanya yang rewel itu kan lidah. Nah, jadi kalau bisa makan jangan nuruti lidah, turuti perut aja. Perut itu tidak rewel. Kamu kasih apa aja dia masuk. Cuma yang sering cerewet itu kan lidahmu. Kalau sudah di dalam sini, apakah itu ayam, apa tempe, apa tahu, makomnya sama. Ya, jadi dia levelnya sama, makomnya sama, nanti keluarnya juga mirip. Jadi tidak ada bedanya. Cuma yang sering bikin kamu pontang-panting puyeng itu kan menuruti keinginannya lidah. Padahal lidah itu tidak penting dia. Dia cuma enak sebentar aja. Yang sumber penyakit dan sumber kesehatan kan di dalam ketika masuk ke perut. Oke, jadi katanya Epicurus, hiduplah dengan menemukan atraksia,
Hidup secara sederhana dan perhatikan level keinginanmu. Kalau yang keinginan alami, penuhilah. Jangan dibantah. Keinginan alami yang tidak perlu, kalau memang tidak terpaksa, tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Tapi keinginan yang sia-sia, semoga kamu tidak punya keinginan yang sia-sia. Ini harus dikuasai tekniknya untuk kamu bahagia. Kenapa sih kok tidak? Apa tidak boleh, Pak? Boleh aja kamu pingin yang sia-sia. Cuma akibatnya apa? Kamu sendiri yang sumpek, tidak jadi bahagia. Jiwamu tidak tenang kayak tadi. Kalau tidak seimbang, stres, dan seterusnya. Teorinya Epikuros tentang hedonisme.